Soekarno itu sangat senang wayang. Sahabat Soekarnois, ketemu lagi sama Anissa di YouTube channel Bung Karno The Other Stories. Sejarah yang tercecer dari Bung Karno kita akan bahas di sini ya, dengan yang simple-simple tapi tetap dapat maknanya nih sahabat Soekarnois ya. Dan pastinya masih bersama Mas Roso ya pada hari ini. Dan buat sahabat Soekarnois, yuk kita bahas sisi lain dari Bung Karno. Selain dari perjuangannya memperjuangkan Indonesia ya kan untuk merdeka sampai dengan hari ini, kita akan sedikit membahas seputar keluarganya nih. Pasti udah gak asing lah ya dengan anak-anaknya, istri-istrinya. Tapi kalau istrinya nanti kita bahas ya, karena itu panjang dan banyak juga ya. Kayaknya tuh episode eksklusif nantinya ya Mas ya. Kali ini kita bahas ada 3 Sri Kandi yang sampai hari ini mungkin hampir semua orang kenal dengan namanya, tidak asing namanya di telinga kita ya. Ada Megawati, Rahmawati dan juga Sukmawati. Nah, kita mau sedikit membahas tentang 3 Sri Kandi dari Bung Karno ini nih. Boleh diceritain sedikit nggak sih Mas biografi dari 3 Sri Kandi ini? Ya, jadi 3 Sri Kandi ini memang sebutan ya ketika Soekarno menyebut mereka itu 3 Sri Kandi. Rahmawati, kemudian yang pertama Megawati, Rahma, kemudian Sukma. Mereka 5 bersaudara dari Ibu Fatmawati. Jadi dari Bu Fat memang Bung Karno dikaruniai 5 anak. Nomor 1 laki-laki Guntur Soekarno Putra, kemudian 3 Sri Kandi tadi, dan ditutup juga dengan laki-laki Mas Guru Soekarno Putra. Nah, 3 Sri Kandi ini memang kalau kita lihat di foto-foto, mereka penampilannya selalu sama, kuncir 2, pakaian rapi, putih. Nah, yang bisa kita sampaikan ke sahabat Soekarnois bahwa jarak antar mereka itu relatif tidak terlalu jauh, gitu ya. Jadi kayak Guntur lahir tahun 44, kemudian Mbak Mega lahirnya tahun 46, kemudian disusul oleh adiknya siapa namanya, Rahmawati, kemudian Sukma tahun 51, Sukma 50, dan Guru 53. Jaraknya tuh setahun 2 tahun lah antar mereka itu ya, jarak 1, 3 relatif tidak begitu jauh, dan mereka kelihatan rancak ya kalau Mega, Rahma, Sukma ya. Ini 1 sudah wafat, Mbak Rahmawati, tinggal 2. Nah, ketika itu memang Soekarno kalau mau bepergian ke luar negeri selalu mengumpulkan anak-anaknya, terutama 3 Sri Kandinya, dia peluk, dia cium. Jadi Soekarno itu orang yang sangat hangat terhadap anak-anaknya. Walaupun, ini menarik nih sahabat Soekarnois, pada saat itu Soekarno itu kayak single parents. Jadi Ibu Fat kan meninggalkan istana ketika Bung Karno menikahi Hartini, gitu kan? Sehingga sementara anak-anaknya tinggal di istana. Jadi Bung Karno menempati 2 kamar di istana di sisi timur, sedangkan putra-putrinya menempati kamar-kamar di sisi barat istana. Nah, tidak ada ibu, jadi praktis Soekarno, sehingga kalau belajar Soekarno menemani belajar. Digambarkan juga dalam buku yang ditulis oleh Cindy Adam bahwa ketika berangkat sekolah, Soekarno pasti pagi sudah bangun, rapi, dan biasanya semacam coffee morning begini, menerima tamu-tamu, entah itu sahabat, entah itu para menteri gitu ya. Nah, ketika anak-anak sudah keluar kamar, posisinya rapi, sudah rapi, dan mereka mohon restu, bukan merestui, ya mereka berangkat ke sekolah. Nah, yang menarik adalah ketika itu Soekarno selalu menyempatkan makan siang bersama anak-anaknya, gitu ya, anak-anaknya selalu. Kecuali kalau Soekarno tugas keluar Jakarta atau keluar negeri. Tapi bahwa Soekarno dekat dengan anak-anaknya digambarkan sangat dekat. Berarti keakrabannya cukup dekat ya. Ini anak-anaknya sering diajak dalam acara-acara tertentu kenegaraan gitu nggak sih Mas? Ya, kalau acara resmi tidak. Tetapi kan gini, ada satu cerita, Soekarno itu sangat senang wayang.
Jadi wayang kulit ya, dia orang Jawa, dia suka wayang kulit sehingga sering sekali nanggap pentas wayang kulit. Ajudan tahu bahwa di kiri kanan kursi presiden harus kosong. Itu untuk putra putrinya. Jadi artinya mereka selalu dilibatkan, diajak nonton, dan jangan salah, putra putri juga diajarkan kesenian. Jadi kalau misalnya Mega, Rahma, Sukma, semua belajar nari. Jadi sesekali mereka juga perform di istana. Kalau ada acara-acara budaya, mereka perform di istana tarian Jawa gitu ya. Dan mereka dididik untuk bisa menguasai tarian Jawa. Oke, berarti cukup dekat dan juga diajak dalam acara-acara yang mungkin memang cocok untuk anak-anak yang ikut lah berarti gitu ya. Dan tidak formal, bukan acara kenegaraan. Betul, dan juga diajarin tentang keseniannya, masih menyempatkan waktu untuk makan siang dan untuk mengajarkan hal-hal lain di luar pendidikan lah ibaratnya gitu. Kalau hal-hal lain selain makan siang nih Mas, yang sering dilakukan khusus bersama Tiga Serikandi, ada yang lain nggak Mas? Ya biasanya begini, ketika Soekarno melawat ke luar negeri, itu begitu pulang itu dia tidak punya aktivitas lain kecuali berkangen-kangenan dengan anak-anaknya. Itu digambarkan cukup menyentuh karena begitu dia dekat dengan anak-anak, lama gak ketemu dengan putra putrinya, dia bercengkrama, dan seketika saat itu semua ajudan mundur menjauh dan memberi ruang sebebas-bebasnya bagi Soekarno untuk kangen-kangenan dengan putra putrinya. Jadi ya dari situ bisa kita pahami bahwa mereka sangat dekat dan akan terbukti nanti ketika mereka sudah besar, bahkan suka diskusi lah. Jadi Soekarno suka diskusi dengan tidak hanya dengan Guntur sebagai sulung ya, dengan Megawati pun sering diskusi. Kalau waktu kan Megawati kuliah di Bandung, kalau pulang ke Jakarta selalu ngobrol diskusi. Kita gambarkan bahwa di tengah kesibukan seorang Soekarno itu waktu untuk anak-anak tidak pernah dia korbankan. Gitu, itu dia ya salah satu pemimpin keluarga yang mencontohkan sesibuk apapun harus tetap ada waktunya nih bersama anak dan juga istri gitu, atau keluarganya. Intinya adalah harus tetap, karena ya kan kita sebagai Bung Karno ini sebagai kepala negara, tapi juga jangan lupa untuk tugasnya sebagai kepala keluarga begitu ya. Jadi itulah kedekatannya. Nah, kedekatannya ini akhirnya menurunkan karakter-karakter dari Bung Karno ke Tiga Serikandi ini nggak sih Mas? Secara gini, kalau ngomong bicara karakter, kita bicara genetikal. Karena mereka anak-anak biologi Soekarno, mau kecil mau besar pasti ada. Pasti ada garis-garis dari bapaknya, itu jelas sangat ada. Megawati kali lain, ketika kita lihat dia sebagai emak-emak, seorang ibu-ibu, kita lihat dia sebagai sosok wanita yang ya seperti ibu-ibu. Tapi pada saat dia berpidato menggunakan karakter seperti Soekarno, orang juga lihat, wih, ya pantas aja anaknya Soekarno gitu ya. Demikian juga Rahmawati juga orang yang smart gitu loh, dan dia alisnya tebal kayak bapaknya juga. Dan kalau bicara juga cukup berapi-api kayak bapaknya. Demikian juga Sukma walaupun dalam beberapa kasus sempat ada kontroversi ya tentang puisi, tentang itu, tapi lepas dari segala-galanya, mereka tiga-tiganya itu punya karakter yang sama ketika berbicara di depan umum ya, di depan podium gitu. Itu kayak ada gen bapaknya yang memang kelihatan betul. Ada warna Soekarno, walaupun tidak sekental bapaknya ya gitu. Jadi kayak mungkin versi perempuannya lah ya, Bung Karno versi perempuannya. Jadi itu dia nih sahabat Soekarnois ya, Tiga Serikandi yang kalau semuanya anaknya pasti disayang sama Bung Karno, tapi ini termasuk yang paling dominan terlihat ya, dan juga nama-namanya cukup dikenal sama masyarakat Indonesia, dan ternyata sedekat itu antara Bung Karno dan juga anak-anak dan keluarganya, disempatkan waktunya juga. Nah, jadi ini pembelajaran lagi buat kita, apalagi buat sahabat Soekarno yang cowok-cowok nih, jangan sibuk kerja aja, jangan lupa juga nih sebagai pemimpin keluarga harus menyempatkan waktu. Bung Karno aja menyempatkan waktunya untuk keluarga itu tidak dilupakan ya. Nah, itu dia sahabat Soekarnois, cerita tentang Tiga Serikandi dan juga Bung Karno, tapi masih ada cerita lainnya seputar anak-anak lainnya. Tapi jangan kemana-mana ya, harus tetap stay tune pastinya di channel Bung Karno The Other Stories yang tayang setiap hari Senin dan juga hari Kamis. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya ya sahabat Soekarnois, serpihan sejarah yang tercecer dari Bung Karno. Kalau kita bisa pamit, Mas Rosa juga pamit, sampai jumpa.